Masih sama kayak cerita yang kita bawain malam ini. Kali ini ada cerita kiriman dari Riri yang setelah gue terima dan baca ternyata sama. Pengalaman mistis dia ketemu sosok setan, tapi ya bukan pocong, bukan kuntilanak ataupun genderuwo. Hmm. Sosok yang dia temuin beberapa tahun lalu, lebih tepatnya wujudnya tuh perempuan bergaun merah. Oke. Oh. Langsung gue bacain ya. Mm. Kejadiannya itu terjadi sekitar tahun 2022. Pas banget si Riri ini baru mondok di pondok pesantrennya dia. Sebenarnya pondok pesantrennya ini emang udah banyak urban legend yang lalu lalang dan bisa dibilang turun-temurun lah. Ya tapi Riri nggak ambil pusing, soalnya dia mikirnya, yang namanya juga pondok pesantren, tempat banyak orang yang rajin ibadah, jadi ya nggak mungkin banget kalau sampai ada kejadian horor di sana. Iya. Tapi keyakinan Riri ini ternyata langsung berubah pas akhirnya dia beneran ngalamin salah satu dari sekian banyak cerita urban legend di pondok pesantren dia. Wow. Cerita tentang sosok perempuan yang suka lalu lalang berinteraksi sama santri-santri di sana. Jadi buat gambaran aja ya, pondok pesantrennya Riri itu tuh bentuk kamarnya kayak kos-kosan pada umumnya lah. Nah, dalam satu kamar itu total ada 3 kasur tingkat. Jadi total penghuni dalam satu kamar itu ada 6 orang. Nah, di setiap kamar itu punya semacam ketua kamar. Nah, ketua kamar itu biasanya kelas 11-nya. Karena kelas 12-nya udah disuruh fokus buat urusan ujian dan kelulusan aja. Oke. Jadi by the way dalam satu kamar itu nyampur. Nggak cuman kelas 1 semua gitu. Tapi nyampur junior sama senior. Ya. Di beberapa hari atau bahkan minggu awal tinggal di sana, masih banyak teman-teman yang Riri itu yang nangis. Kebanyakan dari mereka nangis ya karena homesick, nggak betah. Tapi ada juga beberapa temennya yang nangis karena katanya mereka itu diganggu sama sosok-sosok setan di sana. Hmm. Dan dengan kondisi adaptasi murid-murid baru itu, masing-masing anak kelas 11 di setiap kamar jadi punya tugas tambahan buat nenangin adik-adik kelasnya. Ya kayak ngasih motivasi dan sesimpel ngajak ngobrol aja. Karena yang kelas 11 ini kan juga jadi ketua kamar gitu kan. Hmm. Tapi ya mayoritas obrolan dari kakak-kakak kelas ini kebanyakan cuman buat ngingetin kita kalau tinggal di pondok itu harus rajin, gesit, tertib, ya pokoknya wejangan-wejangan gitu aja lah. Hmm. Dan di tengah-tengah obrolan itu, Riri kebetulan sering keluar dari kamar, entah ke toilet, dapur, atau sekedar jalan-jalan keliling pondok. Jadi ya dia nggak dapet tuh keseluruhan obrolan bareng sama ketua kamarnya itu. Oke. Dan ternyata bagian obrolan yang dia nggak dapet itu termasuk pas lagi ngomongin larangan-larangan yang tidak tertulis di pondok pesantrennya dia. Oke. Di mana salah satunya adalah nggak boleh